Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM, Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, senang rasanya di suasana malam yang Magelang dan sekitarnya tentu ini masih dalam kondisi yang cerah ya. Semoga saja di tempat Anda juga demikian dan Anda tetap diberikan kesehatan lahir dan batin, amin. Dan seperti biasa untuk Selasa malam Anda bisa mendengarkan, bisa ngaji bareng bersama Gus Yusuf, sharing untuk keluarga Anda dan juga untuk rekan-rekan yang mungkin malam ini Anda telah sudah mendengarkannya, baik melalui live streaming kami di Radio Fast FM atau untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Dan malam ini akan kami sapa kembali untuk Anda hingga pukul 21 malam. Untuk edisi 16 Juni 2020 bertepatan juga dengan tanggal 20 Syawal 1441 Hijriah. Inilah Beti Janati, rumahku, surgaku. Keluarga Fast dimanapun berada yang bisa nyimak siaran kami melalui channel YouTube Gus Yusuf Channel ya. Baik, ya keluarga Fast seperti biasa kami juga menantikan kebersamaan Anda. Nanti Anda yang akan beratensi bersama kami, atau Anda sekedar malam ini ingin menanyakan bagaimanakah problema yang selama ini Anda tunggu-tunggu untuk bisa mendapatkan solusi terbaik bersama Gus Yusuf. Nah, Anda bisa manfaatnya di sesi phone live di 02933143330, SMS dan juga WhatsApp-nya di 081578709640-nya. Dan ya keluarga Fast, Gus Yusuf, ini bulan Juni 2020 merupakan bulan bisa dikatakan pendidikan, di mana ada yang menyelesaikan ajaran, di mana kelulusan, dan juga ada yang mendaftarkan putra-putrinya, baik dari tingkat SD, SMP, bahkan sampai dengan SMA. Nah, banyak sekali kemarin yang bertanya-tanya kira-kira untuk saat ini setelah masuk daftar, kapan masuknya gitu. Meskipun santri juga sudah mulai berangsur-angsur kembali ke pondok pesantren. Bagaimana disampaikan Mas Menteri Mendiknas beberapa waktu yang lalu kan, bahwa bulan Juli ini sudah dimulai tahun ajaran baru, meski tetap melalui daring. Untuk tatap mukanya anak-anak masuk ke sekolah, ini pasti masih akan perlu kajian-kajian lebih lanjut. Dan situasinya per daerah tentu berbeda-beda, karena ada zona kuning, zona merah, ada zona hijau, itu kan pasti akan berbeda-beda. Tapi prinsip bahwa Juli itu sudah mulai lagi tahun ajaran baru. Nah, meski jujur aja bagi anak-anak kita, ini kalau belum masuk sekolah ya belum sekolah. Jadi masih situasinya kalau tetap ngaji sinau daring, sekolahnya online, itu ya masih belum sekolah, karena memang banyak hal lah yang tidak bisa ditemukan di online. Anak-anak itu kan alamnya masih alam bermain gitu. Yang dia kangeni itu kan teman-temannya, yang dia kangeni itu suasana di sekolah, ketika ngaso, ketika di kantin. Nah, suasana seperti itu nggak bisa dia dapatkan di online itu loh. Jadi ketika belum masuk secara fisik, belum ada tatap muka ya belum mulai bagi anak-anak ya kan. Tapi mungkin berbeda ketika sudah SMP, SMA, mungkin online mungkin sudah bisa menjadi salah satu alternatif ya. Dan pesantren sendiri pun juga alhamdulillah ini beberapa pesantren juga sudah mulai dan tidak boleh berhenti. Dengan berbagai cara, berbagai siasat, masuknya mungkin bertahap, terus juga beberapa kita pending dulu yang luar kota, tapi pendidikan, pengajian sudah mulai. Itu yang inti ya. Itu seperti itu ya. Oke, ini banyak juga masyarakat atau bahkan orang tua yang saat ini bukan hanya mengeluh kepada kondisi anak-anak yang saat ini hanya bisa melakukan pembelajaran melalui daring. Mereka juga sempat menyinggung, loh sekarang harga atau kenaikan tarif listrik juga naik nih guys, gara-gara anak banyak di rumah ini. Mungkin ibu-ibu juga kebanyakan drakor ini ya guys ya, sehingga tarif listriknya semakin naik ini. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan solusi atau apa yang membuat masyarakat lebih tenang guys untuk menghadapi situasi saat ini. Ya memang ya
dengan work from home, stay at home dan lain sebagainya, otomatis kebutuhan listrik gitu. Banyak yang nggak wajar, naiknya sampai 2 kali lipat, terus juga kenaikannya tidak wajar. Banyak yang tidak kerja, banyak yang tidak berpenghasilan. Ya seharusnya PLN malah justru ikut meringankan gitu loh. Ikut meringankan, ya mungkin bisa dikasih diskon, mungkin bisa dikasih apalah. Kayak di beberapa daerah PDAM juga kan memberikan diskon untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan dibebaskan dulu gitu. Jadi semua harus ikut menanggung lah semua. Dalam satu surat yang sudah masuk di redaksi Baiti Janati Terwaga Surgaku malam ini, siapakah yang beruntung yang kami angkat di malam ini? Kita akan simak bersama-sama dari secarik surat yang sudah masuk di Baiti Janati malam ini. Kami akan bacakan untuk Anda. Ibu Ani di Salatiga, selamat, surat Anda sudah beruntung untuk kami bacakan dan semoga mendapatkan jawaban yang sesuai dengan Anda harapkan dan semoga mewakili dari keluarga Fas yang lainnya. Baik, kami akan membacakannya dengan tema malam ini adalah nasihat untuk para santri dan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf yang saya muliakan dan kru Radio Fas FM yang saya hormati. Alhamdulillah beberapa saat ini banyak santri yang berangsur-angsur kembali ke pondok pesantren untuk kembali menimba ilmu. Ya, meskipun tetap dengan kehati-hatian dan ketatnya protokol kesehatan yang dilalui. Banyak juga yang beberapa wacana untuk memulai pembelajaran baru di sekolahan-sekolahan agar anak tidak terlalu lama di rumah, baik secara daring atau online. Ini akan segera diupayakan, tentu dengan kebijakan masing-masing ini. Nah, tak lupa saya juga mengucapkan selamat dulu kepada siswa-siswi yang telah diterima di sekolah masing-masing ya, sesuai yang diharapkan. Yang belum diterima di sekolah harapan ataupun tersisihkan dengan beragam alasan, bisa karena tidak masuk zonasi, tidak bisa melalui jalur prestasi dan sebagainya. Semoga tetap semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Gus Yusuf, saya mohon nasihatnya untuk para santri yang saat ini sudah kembali ke pondok pesantren. Tentu sudah banyak sekali hal-hal yang ia dengar, ia lihat dan ia rasakan di kehidupan bermasyarakat, baik dalam segi politik, sosial, adat, dan budaya yang sekarang berkembang luar biasa sekali. Dan kemungkinan sudah sangat berbeda semenjak ia berangkat mondok terlebih dahulu. Saya khawatir ada pemahaman baru yang belum mampu ia tafsirkan secara baik selama liburan yang cukup lama di rumah. Ibaratnya perlu adanya cek atau screening. Bukan hanya masalah kesehatan saja yang harus di screening, tetapi juga screening terhadap pemahaman ilmu agama atau bahkan pemahaman-pemahaman baru yang ia dapatkan di luar sana. Jangan sampai santri membawa beragam problema yang dari masyarakat kemudian menafsirkannya secara sepihak-sepihak tanpa bermusyawarah atau bertanya kepada sang guru. Gus Yusuf, sebenarnya hakikat menuntut ilmu itu seperti apa sih? Kemudian sebenarnya kewajiban sebagai seorang muslim dalam menuntut ilmu itu seperti apa? Bagaimana hukumnya? Bolehkah seseorang mencari ilmu secara sembarangan? Bolehkah orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren yang asal-asalan hanya lantaran anaknya tidak diterima di sekolah negeri? Mohon doanya Gus Yusuf. Amalan apa yang dapat kami lakukan sebagai seorang... Terima kasih atensinya yang telah ngirim email ke kita. Juga keluarga Fas yang masih setia di 90.1 dan juga di channel YouTube kita. Memang kalau kita ditanya apa sih hakikat menuntut ilmu, kita berawal dari satu hadis yang saya yakin keluarga Fas sudah hafal, bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah fardu. Fardu itu artinya kalau dilakukan kita mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan kita akan mendapatkan dosa. Nah, pemahaman fardu itu juga bisa dimaknai menjadi fardu ain dan juga ada fardu kifayah. Fardu ain itu setiap manusia, setiap individu ini harus melakukan. Contoh sebagaimana sholat 5 waktu, itu fardu ain.
Tidak bisa. Oh, kok nggak sholat kenapa? Udah diwakilin sama ayah itu. Atau ibu udah sholat kok, nggak bisa. Gitu. Itu fardu ain. Yeah. Kalau fardu kifayah itu bisa diwakilkan 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, yang lainnya sudah bisa terwakili. Sebagaimana sholat jenazah, itu fardu kifayah. Oke. Ketika di kampung itu sudah ada yang menyolati, taruh kata 3-5 orang, yang lainnya nggak nyolati pun juga nggak masalah. Kalau dalam menuntut ilmu, kita berbicara fardu ain dan fardu kifayah, ini memang ada berbagai macam versi atau pendapat. Yang paling sering kita dengarkan dan kita dapatkan referensinya adalah fardu ain itu adalah ilmuddin, ilmul hal. Fardu ain itu adalah ilmu agama yang harus kita lakukan sehari-hari. Sebagaimana kita mau sholat, maka wajib bagi kita, anak-anak kita, untuk mengetahui tata caranya sholat. Maka pasti yang diajarkan pertama kali adalah membaca Fatihah. Ketika anak sudah bisa membaca Fatihah, ini satu kunci agar sholatnya bisa sah. Tata caranya wudhu itu termasuk ilmul hal, ilmu yang akan segera digunakan, ilmu yang sehari-hari dilaksanakan, ilmu agama, ilmul hal. Tapi meskipun ilmiddin, ilmu agama, tetapi tidak segera dilaksanakan, ya belum menjadi fardu ain. Contoh umpamanya sebagaimana ilmunya haji. Ilmu haji ini kan tidak semua orang berkewajiban untuk haji. Karena haji itu manistata'a minkum ilaihi sabila, orang-orang yang sudah mampu. Jadi kalau kita belum mampu, nggak usah belajar ilmu haji dulu juga nggak apa-apa. Begitu. Nggak dosa gitu kan. Tapi begitu Anda mampu, Anda segera ikut manasik. Anda harus tahu tata caranya haji. Sebagaimana ilmu nikah. Ilmu nikah itu juga sama. Begitu. Anak usia SD, ya ndak usah dikasih mata pelajaran babun nikah. Iya kan? Dia belum berkewajiban gitu loh. Oke. Anak usia SMP belum. Tapi nanti begitu akil balik, ya dia baru dikasih tahu tentang tata cara nikah, syarat-syaratnya, apa yang harus dijaga dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu yang tidak segera diamalkan. Maka hukumnya bisa fardu kifayah. Asal sudah ada yang melaksanakan, selesai. Ada juga yang mengklasifikasikan menjadi apa ya? Apa ini? Ilmiddin, ilmu agama ini yang fardu ain. Yang lainnya di luar ilmu agama itu menjadi fardu kifayah. Contoh ilmu pertanian. Ilmu pertanian itu ketika sudah ada dalam satu desa itu yang belajar pertanian, maka tidak semua anak-anak kita masuk kepada fakultas pertanian. Tapi kalau tidak ada yang masuk di situ, ya dosa semua. Begitu. Karena ilmu pertanian ini juga fardu, tapi tidak fardu ain, fardu kifayah. Ilmu tentang teknologi juga begitu. Ilmu tentang perdagangan, ilmu pertukangan, tidak semua orang harus bisa pinter nukang, tapi harus ada di satu komunitas, di satu kaum. Ilmu juga tentang militer. Anak-anak kita yang tertarik masuk ke TNI, ya belajar, tapi tidak harus semuanya jadi tentara kan. Tapi kalau negara tidak ada tentaranya, ya dosa semua. Karena ini juga komponen penting kan? Komponen penting ya. Ya, meski tidak harus setiap individu harus jadi tentara. Polisi juga begitu, jaksa juga begitu. Ini menjadi ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Tapi bahwa ilmiddin, terutama ilmul hal,
ilmunya sholat, ilmunya kita puasa, ilmunya ya itu rangkaiannya nanti keilmuan itu tujuannya endingnya adalah yang namanya akhlak. Maka ilmu apapun kalau tidak menghasilkan budi pekerti, tidak menghasilkan perilaku yang baik, ilmu akan menjadi sia-sia. Ilmu akan menjadi tidak bermanfaat. Karena ending dari semua keilmuan itu adalah liutammima makarimal akhlak, sebagaimana tugas-tugas kenabian yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hakikat ilmu. Kenapa kita harus tetap ngaji, kenapa kita harus tetap belajar, karena itu merupakan fardu, baik itu fardu ain maupun itu fardu kifayah. Dan juga ending tujuan kita belajar itu tidak sekedar untuk mencari kepintaran, orang menggolek ilmu, tapi kita berharap ilmu itu akan membentuk karakter, akan menjadikan anak-anak kita ini solih dan solihah. Amin. Saya sepakat apa yang tadi disampaikan Mbak Ani ya, bahwa santri atau pelajar masuk tidak hanya di screening kesehatannya, ya kan? Memang sekarang orang masuk kemanapun harus membawa surat sehat. Bahkan beberapa mensyaratkan harus rapid test negatif COVID, itu kan? Begitu. Naik pesawat, kita keluar kota, kita masuk ke kampus, masuk ke pesantren juga harus bawa surat sehat, itu kan? Nah, tapi itu ternyata tidak cukup. Tidak cukup ya? Screeningnya juga persoalan, di sini dikatakan persoalan pemahaman agama. Ketika anak-anak itu kemarin selama hampir 3 bulan ini kan berada di rumah sih masih mending ya. Tapi ketika dia berselancar setiap hari, akrab dengan gadget, akrab dengan YouTube, dengan media sosial, akhirnya dia akan mendapatkan pemahaman-pemahaman baru. Nah, ini ketika masuk ke pesantren memang harus dibersihkan dulu. Ya. Jadi harus satu nafas, harus satu irama. Karena pemahaman, Masya Allah hari ini, ketika kita melihat di YouTube, melihat di media sosial, hal-hal kecil ini sangat-sangat berpengaruh di masyarakat. Contoh, kita ini kan nggak pernah nggagas, nggak pernah ngeributin soal balon gua ada 5 gitu kan. Iya guys. Iya. Biasa aja ya. Biasa aja. Anak-anak nyanyi balon gua ada 5 biasa aja. Tapi tiba-tiba ada yang mengotak-atik. Ada mengotak-atik balonku ada 5 itu ada muatan-muatan tentang pengkafiran. Karena yang meletus itu balon hijau. Apakah hijau itu pasti dimaknai menjadi Islam? Begitu. Terus balonku ya dipegang erat-erat itu ya. Harus dipegang erat-erat. Terus meletus balon hijau. Seakan-akan dianggap bahwa Islam ini menjadi sumber masalah. Gitu. Itu kan ya orang-orang baper, orang-orang. Tapi itu ternyata juga masuk juga. Terus anak-anak yang sudah akrab dengan lagu naik-naik ke puncak gunung, itu juga dimaknai beda lagi. Banyak cemara ya kiri kanannya ya guys ya. Barak cemara, naik ke puncak gunung, kanan kiri ini dimaknai. Ini kok ada aja. Kok atik gitu ya? Iya. Kurang kerjaan mungkin. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Kenapa nggak hari Jumat? Lo kenapa ngurus? Wong sampean nggak nyiptain lagu, udah bikin lagu sendiri. Oh, hari Minggu itu berarti diajak ke gereja. Gitu. Padahal menurut saya kalau hari Minggu ke kota itu malah ngajak orang ninggalkan gereja. Ninggalin ya. Iya, diajak ke pasar, diajak nge-mall ya. Nah, hal-hal yang sederhana-sederhana seperti itu ternyata di anak-anak masuk gitu.
Nah ini memang harus di screening dulu, faham-faham kebencian, karena mereka itu seperti tadi yang saya sampaikan Dimas, mereka itu sudah punya pasar, ibaratnya sudah punya sawah sendiri, yang itu harus di-maintain, itu harus dirawat. Oh gitu. Jadi mereka akan memproduk konten-konten kebencian itu akan mereka produk gitu loh. Dulu catur dianggap haram, itu kan. Terus juga ketika masuk bulan Desember mereka akan menghembuskan lagi soal hari ibu haram lagi. Terus nanti tahun baru ribut lagi soal ucapan selamat. Terus itu akan terus, dan ketika ini sepi nggak ada, wah ini ada ide lagi lah, lagu balon gua ada 5. Nah itu adalah muatan-muatan kebencian-kebencian, produk-produk yang akan terus merawat radikalis, merawat kebencian. Nah ini yang mungkin memang kita harus hati-hati betul, keluarga FAS, ketika kita memilih tempat pendidikan anak-anak kita, baik itu mulai dari PAUD, mulai dari TK, SD, sampai ke perguruan tinggi dan pesantren-pesantren. Karena juga tidak semua pesantren itu bernafaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kata-kata pesantren ini kan menjadi mutlak sekarang. Siapapun boleh menggunakan pesantren, meski di dalamnya ya kadang bermacam-macam. Maka perlu screening bagi anak-anak yang mau masuk. Ini juga harus dibersihkan agar tidak masuk ke pesantren justru nanti nulari teman-temannya. Ya, orang tua pun ketika memilih sekolahan juga harus jelas ya. Memilih tempat pendidikan harus jelas, karena pertempuran hari ini adalah soal pertempuran paham, siapa menghegemoni siapa akan menyebarkan apa. Nah ini hal menurut saya sangat-sangat penting untuk diperhatikan agar anak-anak kita, generasi muda ini tidak teracuni. Apalagi dalam situasi musibah, situasi masyarakat yang mungkin banyak kesusahan, terhimpit soal ekonomi. Kadang-kadang tawaran-tawaran idealisme agama ini menjadi satu harapan, Nah ini juga harus hati-hati betul. Kita harus punya keyakinan, kita berdoa, karena doa itu adalah silahul mukmin. Jadi dalam situasi apapun kita harus mantap, kita harus yakin bahwa Allah akan hadir, Allah selalu hadir, Allah akan menolong, Allah Maha Pengasih. Ini harus terus tumbuh di dalam jiwa-jiwa umat Islam. Tetapi tanpa harus kita ini menyalahkan yang lain, tanpa harus kita menghujat yang lain, tanpa harus berlebihan. Ini yang mungkin perlu di-maintain, perlu di-manage di situ. Jadi saya sepakat, memang anak-anak ini harus terus diawasi, di-screening, dicek suhunya. Ya. Akhir-akhir ini udah mulai batuknya kok mulai panas gitu bocah ini. Mulai kapir-kapir ini kan berarti naik suhunya. Suhunya udah naik. Nah, ya kita kan pengen yang sejuk-sejuk aja. Nah, ini perlu mungkin screening soal itu, cek suhu batuknya. Kan kok didelok mulai mendelik, wah ini bahaya. Ya harus volumenya harus dikurangin ya. Dikurangi ya, anak-anak mulai harus kita ajak kembali untuk berzikir, anak-anak kita ajak kembali berziarah, diajak sowan para kiai-kiai agar bisa suhunya turun lah, jangan terlalu tinggi. Itu begitu mungkin ya? Itu gambarannya Dimas ya. Baik, terima kasih. Ya, begitu saja untuk keluarga FAS di malam ini baru saja mendengarkan di 90.1 FAS FM, atau untuk Anda pemirsa Gus Yusuf channel di manapun Anda berada, silakan ya ke bertanya langsung di sesi phone kami buka 0293 314330 dan SMS dan juga WhatsApp silakan Anda bisa sampaikan di 0815 7870 96
40-nya ya. Dan di malam ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Anda sampaikan secara langsung di pesan singkat, mohon maaf, di sesi live. Kami akan coba screening dulu untuk WhatsApp-nya tadi kok lepas ini ya. Oke, nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf. Saya mau menanyakan perihal dengan bagaimanakah untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren yang kemarin sempat lepas dari tujuan negeri. Baik, kita akan tahan dulu dari Bapak Badrio. Ada yang mau masuk di sesi live? Kebuka. Assalamualaikum Fas FM. Iya Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, sekeng Bu. Nggih. Ngaten Ibu. Ngeten nggih. Oh, nggih. Ngaten nuwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istilahnya kan apapun itu terus diangkat menjadi anak. Ya. Tidak apa-apa. Artinya kasih sayangnya juga tulus. Juga kita tetap mendoakan selaku orang tua. Tapi dalam beberapa hal ini ya tetap juga tidak bisa dipungkiri. Contoh mamanya seperti soal waris, ini ya tetap bukan menjadi anak, tetap ya ponaan hukumnya. Juga ketika soal batal tidaknya wudhu dan lain sebagainya, itu karena biasanya maka akan masuk kepada anak istilahnya persuson, tunggal suson. Mamanya kita akan mengangkat anak agar nanti ketika gede akil balik tidak batal. Kalau anak perempuan dengan ayahnya tidak batal, dicium, salaman, itu tidak masalah. Kalau anak laki-laki nanti gede dengan ibunya tidak batal, ya maka ketika masih belum umur 2 tahun, anak itu disusoni oleh buliknya atau budenya. Nah, maka otomatis setelah beberapa kali dia akan menjadi anak tunggal suson. Nah, ini hukumnya sudah menjadi anak persuson, artinya nanti tidak membatalkan sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya wis nang jero kowe tak akoni dadi anak terus tapi ya tetap kasih sayangnya tulus dan juga diakui, tapi secara agama. Kalau perempuan nanti sama ayahnya juga tetap batal. Tetap batal ya. Ya, kalau laki-laki dengan ibunya juga tetap batal karena tidak ada hubungan apapun dari sisi agamanya. Ya, tapi boleh saja kalau ngakoni anak begitu, dengan ponaan arep nyangoni nyekolah ke mondok ke dan lain sebagainya. Ya, oke. Begitu. Terima kasih Ibu Sugeng yang ada di Salaman ya. Berikutnya tadi ada Pak Sugiono yang ada di Magelang menanyakan bagaimana Gus ketika orang tua memondokkan putra-putrinya di salah satu pondok yang belum jelas, sementara karena kehabisan waktu untuk bisa mendaftarkan putra-putri di sekolah negeri. Terima kasih. Jadi sederhana sebetulnya, jelas dan tidaknya itu kan soal faham soal akidahnya ya. Pondok dimanapun pesantren itu sama. Asal bocah tenanan istiqomah, orang tuanya mendoakan, insya Allah hasilnya sama.
Mau mondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dimanapun. Kuncinya adalah orang tua dan anaknya harus sungguh-sungguh saling, orang tuanya mendukung lahir batin, anaknya mempeng. Nah, soal jelas itu kan satu yang sering saya sampaikan, bahwa jelas akidah lah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita warga Nahdliyin, pondoknya jelas NU-ne. Kalau lebih jelas lagi, pesantren itu pasti punya nasab keilmuan, nasab akademik, itu ada. Jadi gurune kiai ini alumni ngendi. Lah, ini kan kita bisa merunut. Itu saja yang paling penting, jelas fahamnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi warga Nahdliyin jelas NU nih, udah selesai. Dimanapun insya Allah akan bermanfaat, insya Allah akan berkah. Pondok pesantren itu kuncinya di situ. Kalau soal yang lain-lainnya nanti menyusul lah. Yang penting, yang paling mendasar adalah soal akidahnya tadi. Akidahnya ya. Oke, baik, terima kasih Pak Giono yang ada di Magelang. Itu dia yang menjadi kunci utamanya. Kemudian saya selamat malam kami ucapkan untuk keluarga Fas malam ini yang masih akan bertanya bersama Gus Yusuf. Kesempatan masih banyak untuk hadir di 0293 314 330 ya. Sampaikan pertanyaan Anda, kemudian SMS dan WhatsApp masih di nomor yang sama di 0815 7870 9640 ya. Ibu Dian di Sriwijaya Magelang, Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Saya mau menanyakan terkait dengan beberapa hal yang saat ini ada di media. Gus, sekarang banyak sekali masyarakat yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menghakimi satu-satu persoalan dengan yang lainnya yang kecil menjadi besar ini Gus. Apakah karena tensi masyarakat ini dipengaruhi dengan kondisi yang ada saat ini, semakin susahnya untuk penghasilan dan juga kondisi pandemi untuk saat ini? Mohon solusinya dari Gus Yusuf. Terima kasih. Ya, memang situasi pandemi ini kan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah, menengah sampai atas. Cuman dengan konflik dan dengan persoalan yang berbeda-beda, tapi intinya semua itu terdampak. Dari berbagai lini profesi juga sama. Artinya kalau jenengan merasakan berat hari ini, tidak sendirian. Tidak sendirian. Agar kita tidak terjebak pada hal-hal tadi, ketika terus akhirnya jadi muringan, akhirnya jadi pemarah, bahkan ngamuan. Ya kan banyak sekarang masuk. Saya tadi dapat tamu itu, dia punya usaha. Ya situasi kayak gini semua sama. Begitu. Jadi ketika dia masuk ke pabrik itu, kerjaannya tiap hari hanya nendangin tong sampah. Kenapa ini Gus? Yang ngamuk-ngamuk itu. Ngamuk ya, iya. Jelas. Terus saya bilang, loh kalau ngamuk seperti itu ada manfaatnya enggak? Saya bilang gitu. Apa ngamuk itu menjadi solusi? Ya enggak Gus. Memang ya rodok kelong mangkele gitu. Loh, menurut saya itu mah jadi problem baru gitu loh. Ini sama diterus-terus engko tak gonang RSC loh. Gitu kan. Jemput nih. Iya. Artinya ini butuh apa ya, peredam yang luar biasa. Salah satunya yang paling penting adalah yang namanya bersyukur. Nah ini syukru, asyukru indal musibah. Ini tanda-tanda orang beriman. Jadi jenengan meskipun dia bilang, oh saya produksi ini macet kabeh, harus tetap bayari karyawan, ra nyambut gawe. Saya tanya, tapi cek iso mangan kan? Alhamdulillah, sehat kan? Alhamdulillah. Ya itu aja lah. Nikmat yang terbesar itu sehat sampean itu. Usaha ini lancar, nek sampean loro itu terus kepiye? Hari ini lagi banyak orang sakit. Lagi banyak yang terpapar. Sampean masih diberi sehat oleh Allah, itu yang harus disyukuri. Nggak usah ngomong ekonomi dulu lah, ekonomi yang semua sama gitu loh. Nah kita harus mampu bersyukur, ini kuncinya. Ketika kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, apapun situasinya, tetap jangan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Nah, yang kedua,
Kita ini tetap harus optimis. Inna ma'al usri yusra, bahwa di dalam setiap kesulitan itu pasti Allah akan memberikan kemudahan. Tinggal bagaimana kita bersabar, bersyukur, dan terus tetap optimis. Maka yusra, sekali lagi, setiap kesulitan pasti Allah akan memberikan kemudahan. Amin. Nah, ini yang harus juga menjadi kunci agar kita tetap optimis dan segera move on. Saya sampaikan berkali-kali, sudahlah, 3 bulan kita ini mempelajari corona ini kan udah kenal sekarang. Kita udah kenal karakternya, kita udah tahu cara menghindarinya, kita sudah tahu cara menghadapinya. Maka sekarang ya jangan berlama-lama kita itu tidur di dalam gua. Saatnya sekarang kita mulai keluar, tapi dengan kewaspadaan, dengan kehati-hatian, agar kita segera move on, segera bangkit itu loh. Yang kerja segera mulai kerja, tapi keluar jangan lupa pakai masker. Terus juga tetap physical distancing, tetap jaga jarak. Itu kita paham karakternya COVID, kita harus menghindari itu. Juga sering-sering cuci tangan dengan sabun, dengan hand sanitizer. Insya Allah kita akan selamat. Amin. Kita akan selamat. Yang kerja tetap bekerja, yang ngaji tetap kembali ngaji, tahlilan tetap tahlilan, yasinan tetap yasinan. Kehidupan harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Ini yang menjadikan kita semangat agar tidak kerjaannya hanya marah-marah. Terus kalau di dalam rumah ya akhirnya 3 bulannya mentok. Kerjaannya hanya marah itu. Ya, setelah kita keluar menjaga kesehatan, memang yang terakhir adalah ad-du'a silahul mu'min. Senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Terus kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kemudahan-kemudahan. Amin. Kalau sudah berusaha, sudah berdoa, pasti kita akan tenang. Tapi kalau kita hanya diam, tidak berusaha dan tidak berdoa, ini di dalam hati pasti akan terus bergejolak dan tunggu nanti akan meledak gitu. Wah, kalau meledaknya di sini ya jadinya stroke, bukan bahaya. Bahaya ya, guys. Ya, maka harus segera move on aja. Segera move on ya. Oke, baik, terima kasih Gus Yusuf. Kalau menurut Gus Yusuf, tanggapannya bagaimana Gus? Melihat masyarakat sekarang ini ketika ada wacana new normal, ini masyarakat sekarang sudah euforianya luar biasa sekali. Sudah lupa pakai masker, sudah lupa physical distancing. Bahkan kemarin ketika wacana salah satu objek wisata akan dibuka, mereka sudah berjubel di sana. Sekarang tutup lagi akhirnya objek wisatanya karena mengingat harus dipatuhi protokol kesehatan ini. New normal ini bukan berarti kita sudah bebas. New normal ini bukan berarti kita sudah selesai pertarungannya, bukan. Tapi ini ada tatanan aturan baru, itu loh. New normal ini bukan berarti terus kita keluar kembali nongkrong, kembali jalan bareng kembali. Ini bertahap itu loh. Pengajian pun juga yang dimulai kan yang masih lokal di kampung-kampung gitu, yang tidak melibatkan orang terlalu banyak. Ini pengajian harus jalan. Jamaah di masjid ini harus jalan. Jamaahnya tapi tetap dengan menjaga kesehatan. Harus tadi ada jaraknya, juga berangkat ke masjid memakai masker. Di depan masjid dikasih tempat untuk cuci tangan dan lain sebagainya, itu pasti. Ya. Bukan berarti terus euforia sekarang regudugan, enggak gitu loh. Pasar juga begitu. Pasar harus jalan, tetapi tatanan baru new normal ini kita diajak berpikir lebih efektif. Ke pasar ya apa perlu nih, nggak perlu sekarang nongkrong-nongkrong lagi dan tidak harus berombongan. Nah,
Jadi jangan new normal ini dianggap menjadi bodoh. Kebebasan reguta-regutu enggak gitu. Kita tetap harus waspada, tetap hati-hati. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk Anda di 0293 kami buka kembali. Assalamualaikum Fas FM. Ya. Nggih. Kotoran apa, Mas? Kotoran apa nggih? Oh ya. Oh ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh. Jadi memang salah satu syarat sahnya kita sholat itu tempatnya harus bersih dari najis. Lah kotoran cecak itu kan termasuk yang najis. Lah cara membersihkan seperti di masjid, di musola. Lah ini perlunya kita memahami karakter najis di sini. Najis itu ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Kalau najis hukmiyah ini cukup istilahnya disirati, disiram air sedikit tanpa harus mengalir sudah menjadi suci. Tapi kalau najis ainiyah, kalau tadi najis hukmiyah, najis hukmiyah itu sudah nggak kelihatan bentuknya. Contoh seperti ompol atau air kencing yang sudah kering, udah nggak kelihatan bentuknya. Nah itu bisa diciprati, disiram tanpa harus mengalirkan air. Setelah itu nanti diserbeti dengan kain, sudah selesai. Tapi kalau najisnya najis ainiyah, masih ada bentuknya seperti telek, kotoran. Nah itu kalau disiram ya harus mengalir betul. Kalau tidak selesai malah nanti najisnya menjadi melebar kemana-mana. Maka caranya bagaimana? Caranya yang ainiyah dijadikan hukmiyah dulu. Jadi umpamanya ada anak kecil ngompol atau pipis terus netes di serambi atau di masjid. Itu diserbeti dulu sampai kering. Nah setelah kering baru disirami. Begitu. Itu udah selesai. Disirami di tempatnya yang tadinya itu aja. Setelah disirami diserbeti dengan kain atau gombal yang suci. Itu udah selesai. Nah tapi ketika masih ada ainiyah, ada air kencingnya, ada kotorannya, itu kok disirami mau jadi lambah-lambah, najis semua nanti. Melebar kemana? Iya, nanti mau jadi melebar kemana-mana karena itu airnya menjadi air yang najis. Nah ini perlunya di situ. Jadi kalau di masjid, di musola ada kotoran, jejak, ya lebih baik dan harus itu dihilangkan. Kalaupun tidak dihilangkan, ya belum dihilangkan, mamanya harus sholat subuh kok ono kotoran nih, yang jenengan menghindarlah. Masjidnya kan nombo dan Anda bawa sajadah, tinggal digelar sajadahnya, insya Allah akan terhindar dari najis itu loh. Kalau Anda pas Arab sujud kok weruh nang ngarepe persis ono kotoran cecak, ya sudah, kalau bisa bergeser atau mufarokoh ganti tempat yang suci, itu aja. Ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Toto di Temanggung dan untuk keluarga Fas di mana Anda berada. Tak terasa bersama kita di Baiti Janati untuk edisi malam ini sampai juga di penghujung acara ini ya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di redaksi Baiti Janati malam ini. Kami akan menyetopnya ya, insya Allah di kesempatan yang akan datang kami akan membahas kembali untuk Anda. Nah, di malam ini untuk Anda yang baru saja mendengarkan di 90.1 Fas FM, untuk Anda juga pemirsa Gus Yusuf Channel yang baru saja menyaksikan siaran kami, kini saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf.
Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, disampaikan bahwa fa inna ghida al-qalbi al-ilmu wal hikmatu wa bihima hayatuhu kama ana ghida al-jismi at-ta'amu. Jadi manusia ini kan punya kebutuhan. Jisim ini butuh yang namanya at-ta'am, makanan. Kita butuh makan, kita butuh minum untuk kekuatan fisik kita, jisim kita, jasad kita. Tetapi jiwa ini juga butuh, rohani kita butuh santapan, kita butuh makanan. Fa inna ghida al-qalbi al-hikmu wal hikmatu, bahwa santapan bagi hati, makanan bagi jiwa rohani kita adalah al-ilmu wal hikmah wa bihima hayatuhu. Maka hati itu akan hidup ketika selalu disirami dengan ilmu dan hikmah. Bagi manusia yang tidak pernah menyirami dengan ilmu, tidak pernah menyirami dengan hikmah, maka hatinya dia akan mati. Hanya hidup jasadnya, tetapi hatinya dia akan mati. Maka kita sekali lagi, situasi apapun, yang namanya tholabul ilmi, yang namanya ibadah, ini harus terus tetap jalan, tapi dengan mengedepankan kesehatan. Tidak hanya imunitas, imanitas juga harus kita jaga. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada, baik di Janati untuk edisi malam ini sampai di sini dulu. Dan insya Allah kita bisa kembali untuk mendengarkan siaran ulangnya di 90.1 Fas FM hari Jumat pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya dari Jalan KHC Mas Syari nomor 7 Waktu Kerja Magelang, kami berdua bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.